di channel Santri Milenium. Sekarang kita masih meneruskan pembahasan sebelumnya tentang ala-ala yang berisi ilmu, akhlak, dan motivasi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sobat sekalian, kita kembali ke kitab Al-Ala yang sekarang sudah sampai ke bait kelima dan keenam, yaitu ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ajiya krana ilmu mahesi ing ahline lan ungkul kelan dadi tangka tanda tingkah pinuji. Ta'alam, belajarlah kalian semua, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, menjadi perhiasan li ahlihi, bagi pemilik-pemiliknya, wa fadlun, dan menjadi keutamaan, wa inwanun, dan menjadi tanda, likulli mahamidi, pada setiap hal yang terpuji. Bait ini simple sebenarnya ya, tapi dari bait ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran, singkat, padat, dan jelas. Seorang dokter itu menjadi hebat di mata orang lain karena dia punya ilmu. Begitu pula seorang guru, seorang dosen, dia juga menjadi hebat, menjadi mulia karena ilmu. Orang-orang yang menjadi ulama, yang menjadi teknokrat, mereka mulia karena ilmu. Semakin mulia ilmunya, semakin luas ilmunya, maka pemiliknya itu semakin terhias. Apalagi itu adalah ilmu agama, maka semakin tinggi, semakin luas ilmu seseorang, maka dia pasti lebih jauh dari kesesatan dan kesalahan. Ilmu itu sangat mulia. Ilmu adalah cahaya, makanya ada pepatah al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah permata, maka orang itu harus mencari ilmu. Tanpa ilmu maka dia tidak punya mahkota, dia tidak punya permata. Dan dari kecil sampai dewasa seseorang harus menuntut ilmu. Karena tidak mungkin mengerjakan sesuatu dengan sempurna tanpa adanya ilmu. Apalagi di era globalisasi ini, di mana semua hal itu didasari dengan ilmu, maka ilmu harus dicari. Manusia menjadi makhluk yang mulia di muka bumi itu bukan karena kekuatan fisiknya. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan fisik, maka ada yang lebih kuat dari manusia, misalnya kan gajah. Tapi yang membuat manusia itu mulia itu adalah karena ilmu. Dan ketika dia punya ilmu, maka dia bisa lebih kuat dari yang lain, lebih kuat dari gajah yang paling kuat sekalipun. Dan karena ada ilmu inilah maka malaikat itu diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam ya. Dan karena ilmu inilah manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka karena ilmu sangat penting, manusia itu wajib untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan.
Maka kenapa menjadi wajib? Karena ilmu itu seperti ibaratnya seseorang yang membutuhkan makanan. Ada ilmu yang itu menjadi ilmu yang wajib, ilmu fardhu ain, di mana semua orang itu harus mempelajari ilmu itu, seperti ilmu bagaimana tata cara sholat, tata cara berzakat yang menjadi kewajiban, bagaimana dia menjadi orang yang mukmin sejati, ilmu akidah itu harus dipelajari. Karena dia ibarat makan, tanpa ilmu itu maka dia tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Lalu ada yang ilmu seperti obat, dia hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja. Misalkan ilmu kalam kelas tinggi untuk memenangkan perdebatan dengan orang-orang yang tidak mengimani Allah, misalkan. Ada juga ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang hanya ketika ada sebagian kaum muslimin yang sudah mempelajari maka dia gugur, seperti ilmu-ilmu zaman sekarang, teknologi sains dan teknologi zaman sekarang itu wajib dipelajari, tapi ketika ada sekelompok umat Islam yang sudah mempelajari maka gugur yang lain. Tetapi karena dunia teknologi ini begitu berkembang dan menjadi kiblat, maka sebaiknya juga semua muslim selain ilmu fardu ain juga belajar ilmu fardu kifayah seperti teknologi, agar umat muslim bisa menguasai teknologi, dan dengan penguasaan teknologi itu bisa menjadi media untuk menegakkan tauhid. Ilmu adalah perhiasan yang menghiasi pemiliknya. Orang kaya yang berilmu nilainya jauh lebih tinggi daripada orang yang bodoh. Wanita cantik yang berilmu itu juga lebih enak dipandang dari yang tidak berilmu. Dan ilmu itu adalah anugerah yang Allah kehendaki bagi hambanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka ia akan fahamkan, mufaqihkan tentang agama. Dan ilmu yang paling penting fardu ain yang harus kita pelajari adalah ilmu agama. Setelah itu nanti baru ilmu tentang bagaimana memperoleh kehidupan yang baik dunia maupun akhirat, ilmu teknologi dan segala macamnya. Dan ilmu juga bisa menjadi pertanda bahwa pemiliknya adalah orang-orang yang bisa memiliki hal-hal yang terpuji. Ketika Nabi Sulaiman itu diberi pilihan, memilih satu dari 3 hal, harta, tahta, ilmu, apa yang beliau pilih? Yang beliau pilih adalah ilmu. Karena beliau tahu bahwa dengan ilmu beliau bisa mendapatkan hal-hal yang lain, yaitu harta dan tahta yang tadi. Dan akhirnya terbukti, ketika beliau memilih ilmu maka beliau mendapatkan tahta dan juga harta. Tahta yang tidak mungkin ada yang menyamainya sampai akhir dunia, juga harta berlimpah yang tiada tara. Ilmu juga menjadi penuntun manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang tahu bahwa ada Tuhan yang harus dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang punya ilmu, maka dia akan bersuka cita beribadah pada Tuhannya. Hamba yang tahu menjadi hamba yang tahu kelemahan dan ketidakberdayaannya, sehingga tidak berlaku sombong dan dosa. Itulah yang menuntun ke gerbang pintu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Maka teruslah untuk mencari ilmu, apalagi banyak media yang bisa digunakan sekarang. Zoom, ada Google Meet, ada MS Team, dan berbagai platform digital yang lainnya seperti YouTube, yang mana banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, guru-guru kita itu sudah menggunakan teknologi itu.
jika kita belum bisa bertatap muka, maka kita bisa belajar melewati media. Itu yang penting, dipastikan bahwa gurunya adalah guru yang terpercaya dan sebisa mungkin punya sanad yang nyambung sampai ke ulama-ulama dulu, sampai ke Rasulullah SAW. Tetap semangat untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi pemiliknya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.